Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Nugroho, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 3. Hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Ini kartu identitas saya. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penguji, Bapak Ibu dosen. Hari ini saya Eko Nugroho akan melaksanakan kegiatan ujian kinerja praktik pembelajaran. Berikut adalah kartu peserta ujian saya. Baik, ujian akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Hari ini 18 Oktober 2021 kelas 6A melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap maya Google Meet. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mensupport kegiatan ini, dan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah hadir dalam kegiatan Google Meet dalam rangka pelaksanaan pembelajaran kita. Izinkan Bapak menyampaikan aturan-aturan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap maya ini. Yang pertama adalah kalian wajib menyalakan kameranya, wajib menyalakan kamera. Kemudian yang kedua, kalian wajib menggunakan mic atau pelantang dengan bijak. Jadi kalau mau mengungkapkan pendapat, mohon untuk menekan tombol raise hand terlebih dahulu agar suaranya tidak saling bersahutan. Paham sampai sini anak-anak hebat? Paham. Baik, yuk mari kita mulai pembelajaran hari ini. Izinkan Bapak share screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Kelas 6A SDN Selipi 11 kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka ya pada tahap 1 dan 2. Alhamdulillah kita sudah bertemu di sekolah walaupun hanya seminggu sekali. Nah, anak-anak hebat, untuk itu kita perlu kerjasamanya nih, kita selalu mematuhi protokoler kesehatan 5M-nya. Semoga pandemi kita cepat berlalu sehingga kalian bisa datang ke sekolah normal seperti biasanya gitu. Jadi kita perlu kolaborasi dalam mengakhiri pandemi ini ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa nih. Hari ini dipimpin oleh Alif, karena Alif Ibrahim yang masuk pertama tadi dalam Google Meet kita. Silakan Ananda Alif untuk memimpin doa teman-temannya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum melakukan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Alif yang sudah memimpin doa. Semoga doa kita diperkenankan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, apa yang nanti kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan kalian akan menjadi anak yang soleh-solehat dan anak yang sukses. Ya, semangat dalam menggapai cita-cita kalian. Baik, anak-anak hebat, sudah pada absen ya? Tadi absen. Berapa? Baik.
ya, absen melalui Google Form. Terima kasih anak-anak yang sudah absen. Yang belum absen silahkan lihat linknya di kolom chat atau di WhatsApp grup yang sudah Bapak kirim ya. Nah, anak-anak, apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Nah, hal yang akan kita lakukan hari ini yang pertama adalah menyaksikan video tentang globalisasi. Kemudian yang kedua menyaksikan video tentang kontroversi batik, literasi membaca, batik seni tradisional Indonesia yang mendunia, kemudian berdiskusi kelompok dan presentasi kelompok. Nah, anak-anak hebat, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, untuk meningkatkan semangat kita, yuk mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Tanah Airku. Kalian menyanyikan dengan keadaan kamera terbuka dan pelantang atau mic-nya dalam keadaan mati ya. Baik anak-anakku sekalian, lagu Tanah Airku ini menggambarkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia. Apakah kalian bangga dengan tanah air kita anak-anak? Bangga, Pak. Apalagi di era globalisasi nih yang sudah tidak dapat kita tolak. Ya, keadaan sosial, budaya sedikit banyak sudah terpengaruh. Materi yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu 1, memahami bentuk kerjasama di bidang sosial budaya ASEAN dan manfaatnya. Itu ya. Yang kedua, membuat poster sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, agar kalian lebih paham tentang apa sih globalisasi itu, bagaimana sih bentuknya, kita saksikan video berikut ya. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah menyaksikan video tentang globalisasi. Globalisasi bisa membawa efek positif dan efek negatif. Efek positifnya ya seperti tadi video yang kalian lihat, bagaimana alat-alat pembelajaran seperti proyektor, kemudian yang ada di kelas ada lampu, ada kaca. Nah, itu diproduksi oleh negara-negara asing. Cakupannya itu bukan hanya warga masyarakat, tapi sudah warga dunia yang berinteraksi dan berpengaruh. Kita bisa jualan sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Seperti itu ya, apalagi sekarang sosial media nih. Banyak sosial media, ada TikTok, Facebook, YouTube ya. Itu bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi kita, interaksi kita dengan dunia luar. Nah, baik, salah satu efek dari globalisasi adalah yang ada pada video ini nih. Kita saksikan video ini ya, tentang kontroversi klaim batik dari Cina. Nah, bagaimana sih asal-usul batik? Kita lihat video ini ya.
hebat. Tadi kalian sudah melihat ya video tentang kontroversi batik. Nah, itu adalah efek negatif dari kegiatan dari globalisasi ya. Efek negatif dari globalisasi. Bagaimana media sosial itu bisa mempengaruhi mindset warga dunia seperti itu. Makanya kita harus benar-benar hati-hati dalam menggunakan media sosial. Jadi kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang video tersebut? Siapa yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Baik, Alvaro, silakan Alvaro. Ya, silakan Alvaro. Adalah tentang kain batik yang sederhana berasal dari Indonesia, bukan dari China, karena kata batik itu berasal dari bahasa Sunda, batik yang berarti melukis di atas kain. Pinter. Nomor 2 sekalian Alvaro, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena kita sebagai masyarakat Indonesia belum menjadikan usaha menjaga dan bukan sebagai sebuah kebetulan. Kurangnya informasi terkait kearifan lokal dan kurangnya rasa ingin tahu masyarakat Indonesia tentang kekayaan budaya Indonesia. Hebat Alvaro ya, 2 jempol buat Alvaro. Terima kasih Alvaro yang sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Baik, menurut kalian apa tindakan efektif yang harus kita lakukan untuk melestarikan batik? Siapa yang mau menjawab? Raise hand. Ya, Alvino, silakan Alvino, dibuka mic-nya. Menurut saya batik seperti ke museum batik berkan orang tua ikut memasarkan batik negara, mewajibkan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Alvino. Tuh tadi Alvino tindakannya apa tuh? Jadi kita harus bangga dulu terhadap produk batik kita ya, produk Indonesia. Kemudian bagaimana cara memperkenalkan batik kepada dunia di era globalisasi ini? Nah, banyak cara tuh. Misalnya kita mewajibkan pemakaian batik. Nah, sekarang itu sudah diwajibkan tuh ya. Setiap hari Jumat itu di kantor-kantor pemerintahan tuh wajib menggunakan batik. Terima kasih Alvino yang sudah mau menjawab pertanyaan dari 3 dan 4 ya. Alvino, terima kasih. Baik anak-anak, untuk menambah pengetahuan kita, mari kita sama-sama berliterasi dengan membaca batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Kita baca masing-masing ya. Judul bacaan tentang batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Membaca dimulai. Sudah dibaca anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita jawab pertanyaan berikut. Apa tujuan awal pembuatan batik? Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Coba raise hand. Baik, Rahasia. Silakan Rahasia. Apa tujuan awal pembuatan batik? Tujuan awal pembuatan batik adalah dibuat untuk para petinggi keraton di zaman Kerajaan Nusantara. Pintar. Nomor 2 sekalian Rahasia. Nomor 3, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Motif batik adalah kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Upayanya bagaimana nih Rahasia nih untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik ke dunia internasional adalah melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri. Terima kasih Rahasia, hebat ya. 2 jempol lagi buat Rahasia. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah motif batik berbagai daerah di Indonesia. Cara melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bangga menggunakan batik. 2. Melibatkan generasi muda untuk memproduksi batik. Kemudian 3. Memperkenalkan batik ke kancah internasional. Nah, ini banyak cara. Nah, diantaranya melalui ini anak-anak. Diantaranya melalui ASEAN, perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Nah,
itu kita bisa melakukan di situ dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Tapi selain sosial budaya, ada apa lagi sih kerjasama kita di ASEAN itu? Bidang apa saja sih? Nah, ini anak-anak. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan apa saja? Yang pertama, mengadakan pekan film dan festival film. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan program pertukaran acara radio dan televisi antar anggota. Yang ketiga, menyelenggarakan festival lagu. Yang keempat, menyelenggarakan festival seni. Manfaatnya adalah sebagai berikut, anak-anak. Nah, ini contoh dari kegiatan memamerkan batik di kancah internasional. Kita lihat gambar nomor 1 itu adalah pameran kain batik. Nah, nomor 4 itu batik sudah mulai terkenal, nah. Sudah dipakai oleh orang-orang hebat. Nah, ini gambar ini nih, ini adalah Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Kemudian yang tengah ini Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Nah, yang sebelahnya ini adalah Bill Gates, pencipta Microsoft. Nah, jangan sampai, makanya kita generasi muda harus bangga dengan batik. Jangan sampai batik itu diakui lagi oleh negara-negara asing. Selain dengan menggunakan teknologi, media sosial, kemudian melalui pameran dan lain sebagainya, batik juga kita bisa pamerkan dengan menggunakan poster yang kalian buat gitu. Kemudian kalian upload di sosial media kalian, semua orang membaca tentang batik. Nah, contoh seperti apa sih poster itu, Pak? Nah, ini poster. Ini adalah poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Nah, cincinnya adalah sebagai berikut. 1. Membuat komposisi huruf dan gambar. Jadi buatlah komposisi huruf dan gambar. Hurufnya ada di sebelah mana, gambarnya ada di sebelah mana. Buatlah ya. Itu komposisi huruf dan gambar itu yang sesuai, yang dapat dibaca, yang dapat dilihat dan menarik. Kemudian yang kedua, dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Ini adalah langkah-langkah membuat poster. Pertama, yaitu tentukan topik dan tujuan. Dua, komposisi, desain, dan pilihan warna. Sampai di sini, apakah ada yang belum jelas? Ada yang ingin bertanya? Jelas, Pak. Oh, cukup jelas. Jelas, Pak. Semua Pak. Jelas. Baik, agar kita lebih semangat, yuk kita main kuisis dulu ya. Kita akan main kuisis tentang tema 4, subtema 1, PB5. Baik, sudah disiapkan handphonenya ya, gadgetnya ya. Kita masukkan untuk linknya. Kita siap untuk bermain kuisis ya. Kita akan bermain kuisis. Kita mulai dari sekarang. Baik, anak-anak sudah selesai ya kuisisnya ya. Bagaimana? Apakah kalian senang? Senang, Pak. Nah, Senang, Pak. ya, kita lanjut ya belajarnya ya. Baik, terima kasih anak-anak hebat. Nah, ini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan sesama kelompok kalian. Sudah ada kelompoknya, sudah dibentuk. Ada kelompok Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian MH Tamrin, dan Ki Hajar Dewantara. LKPD pertama yaitu kalian akan mendiskusikan tentang kerjasama dalam kebudayaan ya dan manfaatnya bagi Indonesia. Kemudian LKPD yang kedua ini adalah membuat mind mapping ya, membuat peta pikiran dari apa yang sudah kalian temukan. Nanti kita akan kerjasama di forum diskusi ya anak-anak hebat. Tolong kalian diskusikan dengan kelompoknya nih. Nanti akan Bapak bimbing di grup WA ya. Diskusi di grup WA yang sudah Bapak bentuk grup kelompoknya. Ada 4 kelompok di situ. Kemudian LKPD selanjutnya, bentar. Nah, LKPD selanjutnya adalah kalian mendiskusikan bersama kelompok kalian tentang langkah-langkah membuat poster.
Nah, ini ya, langkah-langkah membuat poster, kalian tulis, kemudian kalian membuat poster yang baik, tentunya tentang kebudayaan kita ya, temanya yang tentang budaya kita ya. Nanti kita akan berdiskusi melalui grup WA yang sudah kita bentuk. Baik, anak-anak hebat, sudah selesai diskusinya. Kita akan mempresentasikan materi yang sudah didiskusikan tadi ya, dimulai dari kelompok pertama, Insinyur Soekarno. Nah, ini yang akan mempresentasikan siapa dari kelompoknya? Ya, Abirama, pintar. Ya, dipersilakan Abirama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Soekarno ingin memprestasikan kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Nomor 1, mengadakan festival seni. Manfaat bagi Indonesia untuk memamerkan seni asli Indonesia. Nomor 2, memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga pendidikan seperti sekolah. Manfaat bagi Indonesia, memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara anggota. Terima kasih Abirama. Ternyata banyak sekali ya manfaat-manfaat kerjasama di luar negeri itu bagi kita, bagi bangsa Indonesia. Tadi yang dibacakan Abirama itu sudah baik. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman kepada Abirama tentang manfaat kerjasama internasional bagi Indonesia? Apa sudah cukup bagus anak-anak? Baik, terima kasih. Kita lanjut ke presentasi kedua yang akan dibawakan oleh kelompok 2. Siapa ini akan mempresentasikan? Silakan present. Saya Pak. Nih, Nur Andia, silakan Andia tentang peta pikiran nih. Hebat Nur Andia. Silakan Nur Andia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok MHT. Selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi juga teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah memberikan kesempatan ini. Saya akan mempresentasikan tentang mapping ide pokok satu materi tentang globalisasi kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Ada beberapa cara kerjasama yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia khususnya dalam bidang kebudayaan. Yang pertama, penanggulangan dalam bencana alam. Keempat, melakukan penanggulangan, mengadakan festival seni rupa, dan yang terakhir memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga pendidikan seperti sekolah. Terima kasih Nur Andia, hebat nih Nur Andia ya. Mind mappingnya bagus, kemudian ini penjelasan juga bagus, sama sejalan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Abirama. Hebat Nur Andia dan Abirama. Baik, buat teman-teman sekalian, anak-anak hebat, apakah ada pertanyaan atau tanggapan bagi mind mappingnya Nur Andia sebelum kita lanjut? Sudah bagus Pak. Sudah bagus ya. Kita lanjut ya, cukup ya. Terima kasih Nur Andia, Abirama. Kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang ciri-ciri poster yang akan diwakili oleh Alipa. Kan Alipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Dulanjani, perwakilan dari kelompok Ki Hajar Dewantara, ingin memberitahu langkah-langkah membuat poster. Pertama, menentukan subjek atau tema yang hendak dijadikan sebagai poster. Kedua, merumuskan pesan-pesan apa saja yang hendak disampaikan pada poster tersebut. Hebat Alipa ya kelompoknya. Nah, ini langkah-langkah membuat posternya seperti yang dijelaskan oleh Alipa. Baik, ada tanggapan dari teman-teman? Apakah kita lanjut ke presentasi selanjutnya? Bagus Pak. Bagus ya. Bagus Pak. Ya, terima kasih Alipa, hebat ya, 2 jempol juga buat Alipa. Kita lanjutkan presentasi
yang akan dibawakan. Nah, ini oleh Ananda Alfian Dava nih. Dia membuat batik nih, bagus banget batik Betawi. Ya, Alfian Dava bisa dipresentasikan tentang hasil pembuatan batiknya, disilahkan. Assalamualaikum Pak Eko dan teman-teman kelas 6A. Tema poster saya kali ini adalah menampilkan salah satu motif batik Betawi. Saya juga mencantumkan tulisan lestarikan batik Betawi dengan sedikit sentuhan tulis graffiti agar lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Alfian Dava. Ini bagus banget ya anak-anak ya, gambar batiknya, batik Betawi tentang negara kita, gaya kita di Jakarta, batik Betawi. Ya, rasanya juga cukup jelas tadi tentang gigi balang, tujuannya apa. Nah, inilah yang namanya poster. Terima kasih Alfian Dava. Ya, 2 jempol buat Alfian Dava. Baik anak-anakku sekalian. Ya, setelah tadi kita mendengarkan presentasi dari kelompok 1 sampai 4 ya, di situ ada Abirama, kemudian ada Nur Andia, ada juga tadi Alifa, Dwi Anjani, dan terakhir Alfian Dava. Mari, ada nggak dari kalian yang ingin menanyakan sesuatu? Apakah sudah cukup jelas? Apa ingin bertanya? Silahkan raise hand anak-anak. Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik, kita simpulkan. Hari ini kita belajar apa? Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Iya Pak. Baik, Alifa. Kesimpulan, kita mengetahui tentang batik, manfaat sosial budaya ASEAN, dan cara membuat poster yang baik dan benar. Baik, terima kasih. Terima kasih Alifa atas kesimpulannya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang batik, ya, sejarah batik, kerjasama di bidang sosial budaya. Jadi kita sudah belajar tuh manfaatnya bagi Indonesia apa. Kemudian juga tadi kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri poster, langkah-langkah membuat poster, dan membuat poster itu sendiri. Terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan tugasnya. Hebat semua nih anak-anak, hebat ya. Nah, mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini anak-anak? Tentang apa tadi? Batik. Ya, Alifa, terus? Poster, pinter. Siapa lagi? Ya. Kerjasama budaya ASEAN. Ya, terima kasih. Apakah semuanya sudah kamu pahami dengan baik anak-anak? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ada nggak hal-hal yang belum kalian pahami? Apakah ada? Apa sudah paham semua? Sudah paham semua, Pak. Sudah, Pak. Apa manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Kita jadi mengetahui tentang sejarah batik, ya. Terus apa lagi, Batik Indonesia yang mendunia. Batik Indonesia mendunia, poster, pintar menggunakan dia, cara membuat poster, ya, seperti itu. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Nanti materi ini, evaluasi ini akan tersematkan di Google Classroom-nya. Kalian kerjakan melalui aplikasi Google Form, ya anak-anak ya. Nah, untuk pembelajaran esok hari kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Kita akan belajar tentang teks eksplanasi, kemudian penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif, kemudian teks drama, ya. Untuk pelayanan remedial, kalian bisa mencari informasi lain tentang kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam bidang kebudayaan. Kemudian kalian bisa membuat poster sesuai tema yang kalian minati. Untuk remedialnya, nanti Bapak akan lihat jika memang belum melampaui KKM, maka akan mengulang materi dengan membuat poster kebudayaan Indonesia. Nah, baik anak-anak, sebelum kita selesai nih, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, kita nyanyikan lagu daerah dulu ya, lagu tentang ondel-ondel. Kita nonton ondel-ondelnya, nyok kita nyarap ondel-ondelnya. Nah, anak-anak, tadi kita lihat videonya ya, video dari kartunnya itu juga dia menggunakan batik tuh untuk pakaian celananya ya, celana dan roknya dia menggunakan batik. Nah, itu adalah bagian dari melestarikan batik. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan Pak Ro. Ya. Mari teman-teman mengakhiri belajar
hari ini alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Terima kasih Alvaro yang sudah memimpin doa ya. Terima kasih anak-anak sekalian yang sudah hadir dalam pertemuan tatap maya kita. Baik yang tadi sudah presentasi juga terima kasih banyak ya. Kalian anak-anak hebat. Bapak ucapkan terima kasih. Silakan kerjakan soal evaluasinya ya di Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.